Film dirilis pada tahun 2010 di Korea Selatan, disutradarai oleh sutradara Chang Jol-soo. Awal kisah berfokus pada seorang wanita karir muda yang bekerja di sebuah bank di kota Seoul, namanya adalah Haewon. Salah satu tugasnya adalah menghadapi orang-orang yang hendak mengajukan pinjaman. Pada suatu malam ketika Haewon mengendarai mobilnya, dia menjadi saksi atas penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang pria pada seorang wanita. Wanita itu pun berlari menuju ke mobil Haewon, tapi Haewon tidak peduli dan pergi begitu saja. Kasus itu pun akhirnya ditangani polisi, dan Haewon diminta datang ke kantor polisi untuk menjadi saksi. Tapi lagi-lagi Haewon menolak dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Akhirnya, polisi melepaskan kedua tersangka. Ayah korban menghampiri Haewon sambil menangis histeris di luar kantor polisi. Ini mengakibatkan identitas Haewon sebagai saksi diketahui oleh para pelaku, dan para pelaku pun mengintimidasi Haewon. Setelah tiba di kantor, ternyata teman sekantor Haewon membantu nenek tua yang telah ditolak Haewon dalam mengajukan pinjaman. Lalu Haewon merasa kesal dan memaki-maki sahabatnya itu. Setelah kejadian itu, Haewon pun merasa bersalah dan mencoba mengajak temannya itu untuk makan malam. Tapi sialnya, Haewon terkunci di kamar mandi, dan Haewon mengira itu adalah ulah sahabatnya tersebut. Segera setelah bisa keluar dari kamar mandi, dia menghampiri temannya itu dan langsung menamparnya di depan orang-orang kantornya. Yang padahal, kunci pintu kamar mandi itu tertutup karena ketidaksengajaan seorang cleaning service. Mengetahui hal itu, atasan Haewon langsung menyuruhnya untuk mengambil cuti liburan. Hari-hari sebelumnya, Haewon telah menerima begitu banyak surat-surat dari teman masa kecilnya yang bernama Boknam. Boknam seringkali mengajak Haewon dan sering menelepon Haewon untuk segera mengunjunginya di kampung halaman mereka di sebuah pulau bernama Pulau Mudo. Akhirnya Haewon memutuskan untuk berlibur ke Pulau Mudo untuk mendapatkan ketenangan. Tukang perahu ini bernama Doksu. Saat tiba di Pulau Mudo, Kim Boknam sudah menunggu Haewon dan betapa bahagianya Boknam bertemu Haewon. Ini adalah kakek-kakek penderita Alzheimer di Pulau Mudo. Di Pulau Mudo, jumlah penduduknya tidak terlalu banyak. Lalu Boknam memperkenalkan sahabatnya itu kepada para penduduk. Manjong adalah suami Boknam dan sebelahnya adalah adiknya yang bernama Choljong. Mereka berdua ini sangat jahat, gengs. Boknam mengantarkan Haewon ke tempat kakeknya yang sudah lama tidak ditinggali. Lalu kemudian ada seorang anak kecil yang memanggil. Ini adalah Yoonhee, anak kandung Boknam. Yoonhee berusia 10 tahun, tapi Yoonhee tidak disekolahkan karena dilarang oleh keluarga ayahnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pemikiran penduduk Pulau Mudo mayoritasnya sangat tidak menghargai perempuan. Pada malam hari ketika makan bersama, Manjong suaminya Boknam mengajak Yoonhee, anaknya, untuk pergi memancing. Akhirnya, Boknam mengizinkan Yoonhee pergi memancing bersama ayahnya. Saat mereka pergi memancing, tinggallah Boknam dan juga adik iparnya Choljong. Choljong mengendap ke kamar Boknam dan mengunci pintu. Dan terjadilah pemerkosaan. Setelah Manjong dan anaknya pulang dari memancing, Boknam terbangun dari tidurnya setelah kelelahan. Sampai dari scene ini, ternyata apa yang dialami Boknam sepertinya sudah biasa dia lalui. Jika tidak terbiasa, mungkin Boknam harusnya sudah berteriak-teriak, minta tolong pada RT setempat, atau apalah, menangis sebisa-bisanya. Bayangkan setelah diperkosa oleh adik iparnya sendiri. Manjong pun melihat kamarnya berantakan dan seakan sudah mengetahui apa yang telah terjadi pada Boknam. Boknam mengatakan, harusnya kau bisa memancing lebih baik, agar kita bahkan juga adikmu bisa ikut makan. Tapi Manjong, suaminya marah besar, dan karena hal sepele pun, dia memukuli Boknam. Keesokan harinya diperlihatkan Boknam saat mengaduk semen untuk sebuah bangunan. Sementara suaminya dan para penduduk saling membantu untuk menambal genteng. Pokoknya, semua penduduk memperlakukan Boknam secara tidak adil. Tapi Boknam tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Mungkin Boknam ini adalah seorang yatim piatu, teman-teman, karena dari awal sampai akhir video tidak diperlihatkan sama sekali keluarga Boknam. Dia bekerja lebih keras, sedangkan yang menerima gaji adalah suaminya. Ketika Boknam makan malam dengan Haewon, dia mengajak Haewon untuk mandi bersama.
Tiba-tiba ada yang mengintip, tapi tidak tahu teman-teman siapa yang mengintip. Mungkin saja suami Boknam. Esoknya, Haiwon berjalan-jalan untuk melihat sekitar. Tiba-tiba, Chuljong muncul dan mendekati Haiwon. Chuljong ini perangainya sangat aneh, mirip sekali dengan psikopat, dan itu membuat Haiwon sangat ketakutan. Untunglah Yunhee datang dan itu membuat Chuljong pergi. Haiwon pun pergi bermain bersama Yunhee. Shin berpindah di rumah Boknam. Di dalam kamar, Manjung ternyata menyewa seorang pelacur. Sedangkan Boknam dengan lahapnya makan siang di luar kamar. Yunhee dan Haiwon datang dan mendengar jeritan seorang pelacur itu. Dan Boknam bergegas menyuruh mereka lekas pergi. Setelah si pelacur selesai, tiba-tiba Yunhee memukul kepala pelacur itu dengan sangat kesalnya. Kita panggil saja pelacur itu namanya Miran saja. Karena sebenarnya Miran ini berhati baik teman-teman. Dia pun meminta maaf kepada Boknam atas apa yang dilakukannya. Miran mengatakan, bagaimana kau bisa tahan dengan suami seperti itu? Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah kabur. Boknam menjawab, kalau aku kabur, pasti aku sudah dibunuhnya. Miran pun mengajak Boknam untuk pergi bersama-sama ke kota Seoul. Karena Miran berkata di sana, tak akan ada seorang pun yang bisa menemukan Boknam. Ketika Boknam memanen mandu, dia sangat berhati-hati. Lalu suaminya memarahinya karena dia tidak menjawab panggilannya. Hanya karena dia tidak menjawab panggilannya. Lalu dia pun melempar sebuah batu dengan keras, tepat mengenai kotak madu. Dan itu membuat semua tawon-tawon menyengat Boknam. Semua itu mengakibatkan tubuh Boknam merah-merah, dipenuhi dengan sengatan lebah. Manjung tidak mempedulikannya, bahkan tidak meminta maaf sekalipun. Tapi Manjung melemparkan sebuah batu, dan Boknam terjatuh ketika menghindari batu itu. Dia hanya memberikan sebuah selai kacang, dan mengatakan, oleskanlah ini, kau akan segera sembuh. Enak saja, ya Allah. Shin memperlihatkan ketika Boknam sedang mengambil jemurannya, dia melihat celana dalam Yunhee ada di dalam saku suaminya. Lalu Boknam curiga dan berpikir macam-macam. Ya iyalah, bagaimana bisa gitu loh celana dalam anaknya berada di sakunya Manjung. Sungguh mencurigakan. Boknam memeriksa Yunhee dan di dalam ternyata Yunhee sedang berdandan ala-ala orang dewasa gitu teman-teman. Boknam pun menginterogasi kepada Yunhee apa yang telah terjadi. Tiba-tiba dari belakang pun Manjung menendang kepala Boknam dengan kerasnya. Sungguh kasihan sekali Boknam ini teman-teman. Perasaan Boknam sangat kalut, marah, benci, kecewa. Dia pun mengambil sebuah celurit dan mempunyai niatan untuk menghabisi suaminya. Tapi ketika melihat Yunhee anaknya, dia mengurungkannya. Akhirnya dia pun pergi ke rumah Haiwon. Boknam memohon Haiwon untuk membawa mereka pergi ke Seoul. Tapi Haiwon menolak karena pekerjaannya sungguh sangat memberatkannya, apalagi membawa dua orang itu. Kalau bisa, ajaklah Yunhee saja. Aku tidak perlu diajak. Haiwon pun curiga dan menginterogasi Boknam sebenarnya apa yang telah terjadi pada Yunhee. Akhirnya, Boknam pun memberitahu Haiwon bahwa suaminya telah menodai anaknya sendiri. Haiwon pun tidak percaya dan dia mengusir Boknam pulang. Haiwon pun mengatakan pada Boknam, kalau ingin berbohong, carilah alasan lain. Esoknya, Haiwon mendatangi Yunhee. Yunhee, kenapa kau pernah mengatakan ingin cepat mempunyai payudara yang besar? Karena jika mempunyai payudara besar, akan dicintai oleh ayahnya. Seketika itu juga bibinya datang, lalu cepat menyuruh Yunhee untuk pulang. Bibinya mengatakan kepada Haiwon bahwa Boknam itu suka berbohong. Dia seperti pengemis. Bahkan orang tua itu menyuruh Haiwon untuk lekas kembali ke kota Seoul. Pada suatu hari ketika Manjung tertidur pulas, Boknam mencuri uang dan HP di saku suaminya itu. Dia lalu lekas menelepon Miran. Miran seorang pelacur yang pernah mengajaknya kabur dulu. Dan ya, Boknam berencana untuk kabur dari Pulau Mudo dengan bantuan Miran. Dan paginya, ketika anak dan suaminya masih tertidur pulas, Boknam menggendong Yunhee dan pelan-pelan untuk dibawanya keluar diam-diam. Yunhee pun sempat menolak dan akhirnya dia ikut juga dengan ibunya. Boknam pun sangat senang melihat Miran menepati janjinya. Tiba-tiba Boknam merasa kesal karena ternyata tukang perahu itu adalah Doksu. Karena sebenarnya Doksu itu adalah sahabat karib dari Manjung, suaminya.
Miran pun berteriak karena dia melihat Manjung sudah berdiri di belakang mereka. Mereka pun ketakutan sekali, kecuali Doksu. Doksu dengan sengaja memperlambat mereka. Mereka bertiga sangat ketakutan dan kebingungan. Scene diperlihatkan ketika Boknam diseret oleh Manjung dan menjambaknya serta menganiayanya. Sedangkan Yunhee hanya bisa menangis histeris dan mencoba untuk menolong ibunya. Miran pun juga terheran-heran bagaimana penduduk sangat kecoh oleh kejadian itu. Miran meminta tolong pada Chuljong agar menolong kakaknya itu. Tapi Miran malah diseretnya untuk diperkosanya. Sedangkan Doksu, dia juga diam saja melihat semua hal itu. Boknam pun mempertanyakan bahwa siapa sebenarnya ayah dari Yunhee. Bahkan Boknam sendiri tidak tahu karena semua orang di penduduk itu sudah memperkosanya secara bergilir. Bahkan para penduduk pun mendukung penganiayaan itu. Sungguh sangat miris sekali. Ini adalah warga terlaknat yang pernah saya lihat. Scene ketika Yunhee berusaha menolong ibunya dengan menggigit kaki Manjung. Tiba-tiba Yunhee dilempar dengan kerasnya sampai membenturkan kepalanya dan dia mati seketika. Para penduduk pun sikapnya sangat tak acuh. Dan itu membuat histeris. Bagaimana tidak, seseorang yang telah dicintai satu-satunya dalam hidup Boknam dan merupakan alasan Boknam untuk bertahan hidup di Pulau Mudo adalah Yunhee sendiri. Dan ketika seorang polisi datang, semua penduduk pun bersepakat untuk menfitnah Boknam bahwa Boknam lah yang menyebabkan Yunhee meninggal. Bayangkan, tidak terbayangkan teman-teman betapa sedihnya. Bagaimana tidak, Boknam menemui seumur hidupnya hanya dipenuhi dengan orang-orang jahat. Tak ada sedikit pun yang berbelas kasih padanya. Bahkan ketika anaknya meninggal pun tak ada orang yang peduli padanya. Ketika polisi itu akan pulang, Haewon tertinggal dan dia ketinggalan perahunya. Jadi Haewon menunggu besok agar bisa dapat jemputan lagi teman-teman. Jadi hati Boknam sangat kalut. Dia mengubur anaknya sendiri di depan rumah dan tak ada seorang pun yang peduli. Bahkan suaminya meneruskan pekerjaannya sedangkan bibinya setiap hari memarahinya. 성님. Mata Boknam menatap tajam pada matahari dan dia menumpahkan segala amarahnya, segala kekalutannya dalam hatinya. Segala kesedihannya diluapkan. Dia pun mengambil sebuah pisau. Bukan pisau, itu celurit teman-teman. Lalu Boknam pun menghabisi semuanya, kecuali kakek-kakek Alzheimer itu. Boknam berlari menuju bibinya dan mencarinya, mencari sampai malam, tapi tidak bertemu juga. Akhirnya Haewon terbangun. Dia begitu terheran bagaimana bisa kabel untuk menghubungi orang Seoul terputus, jadi tak ada sinyal sama sekali. Boknam pun sudah mengubur orang-orang yang telah dibunuhnya. Dan dia mencari kedua orang yang belum ketemu, yaitu Haewon dan juga bibinya. Scene diperlihatkan ketika Haewon mengejar bibinya sampai di ujung jurang. Bibinya yang jahat itu melihat perahu yang sudah datang dan dia kegirangan. Dia pun melompat ke bawah, tapi naas. Dia tidak sampai ke laut tapi di batunya. Ketika Chuljong mengambil air, tiba-tiba Boknam dari belakang menemuinya dan memutuskan kepalanya. Haewon pun sangat terkejut dan dia lari terbirit-birit. Manjung dan Doksu mengambil minuman. Doksu pun terkaget-kaget melihat apa yang dilihatnya di atas pohon. Ternyata itu adalah potongan kepala dan tiba-tiba dari belakang Haewon berteriak, "Awas!" Dan Boknam berusaha untuk menghabisi mereka berdua. Apa itu yang habis baterainya? Laptop mati. Aduh, tersimpan gak ini tadi, ya Allah. Boknam pun diikat dan dibawa ke rumahnya. Di sini Manjung sangat terheran-heran. Kenapa kau tidak bunuh diri saja? Boknam mengatakan, aku tidak mau mati. Manjung pun berniat untuk menghabisi Boknam.
Tapi Boknam bisa meraih pisau dan menusuk Mancung. Boknam ternyata sudah berada di belakang dan itu mengakibatkan Doksu tertinggal dan goodbye, dan akhirnya yang selamat hanyalah Haiwon. Boknam pun membunuh Doksu. Dan scene diperlihatkan ketika Boknam menuju ke Seoul dengan bantuan tukang perahu lain. Karena ternyata Haiwon pun telah menjadi saksi apa yang telah terjadi pada Yoonhee anaknya. Dan itu membuat Boknam sangat dendam sekali pada Haiwon dan berusaha untuk membunuhnya. Segera setelah ketemu, Boknam menghabisi polisi yang ada di sana. Boknam dan Haiwon pun bertarung. Dan ketika Haiwon terlepas, dia berusaha mengunci dirinya di dalam sel. Haiwon mengatakan, "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Boknam menjawab, "Karena kau adalah orang jahat." Dan ternyata polisinya tadi belum mati, guys. Dan dia menembak Boknam 1, 2, 3 kali. Dan hebatnya Boknam masih hidup, teman-teman. Dia menghabisi polisinya dan menuju ke Haiwon. Haiwon pun menusuk Boknam dengan patahan seruling yang dipatahkan ketika masa kecil, dan itu membuat Boknam terkapar. Dan akhirnya Boknam pun meninggal di pangkuan Haiwon. Dan itu ending yang sangat menyedihkan, teman-teman. Kehidupan Boknam yang sangat begitu tidak dipenuhi dengan keadilan. Jadi Haiwon pun memberanikan diri untuk menjadi saksi untuk keadilan. Ketika Haiwon berani untuk menunjuk para pelaku yang telah menganiaya perempuan di awal scene tadi, teman-teman. Scene diperlihatkan pada saat Scene diperlihatkan pada saat Haiwon sangat menyesali perbuatannya. Dia membaca satu persatu surat Boknam, dan isinya adalah kerinduan betapa Boknam sangat merindukan Haiwon. Jadi, nilai yang bisa kita ambil dari film ini, teman-teman. Jadilah orang yang bisa mempunyai empati kepada orang lain ketika melihat orang lain kesusahan, ya teman-teman. Jangan hanya mempedulikan diri kalian sendiri. Oke, sekian dulu review film kali ini. Semoga kalian suka dan see you next time.